Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari. Wangsa Alemu sebenarnya sangat kecewa karena Mesin menolak kain cita pilihan pemberiannya. Bersama Nyai Sepang, istrinya, dia tengah membicarakan persoalan itu di kamarnya ketika mendadak Sampit buru-buru masuk. Sampit melaporkan bahwa Ki Jaralalayan mengundang Wangsa Alemu ke rumahnya. Katanya Wangsa Alemu akan diajak merundingkan sesuatu hal yang sangat penting. Ki Jaralalayan adalah juga seorang pedagang palawija. Sudah sejak lama Wangsa Alemu dan Ki Jaralalayan bersaing dalam usaha perdagangan mereka. Karena itu, Wangsa Alemu merasa heran. Apa maksudnya Ki Jaralalayan mengundang ke rumahnya? Apa benar yang kau katakan baru saja tadi, Sampit? Iya, benar Tuan, benar. Ki Jaralalayan memang berkata begitu. Iya. Dia mengundang Tuan Wangsa Alemu ke rumahnya sekarang juga. Kau harus hati-hati, Kang. Ki Jaralalayan itu siapa? Dia itu kan musuhmu. Dia saingan dagangmu loh. Aku kenal dengan baik siapa Jaralalayan itu. Aku mengenalnya jauh lebih baik dibanding orang-orang lain. Kita memang harus hati-hatinya. Bisa saja dia berusaha menjebak kita, menjatuhkan kita, Kang. Sampit, coba kau ulangi lagi. Iya, Tuan. Apa saja yang telah dikatakannya kepadamu? Coba, aku ingin dengar sekali lagi. Iya, Tuan. Dia berkata begini, Tuan. Iya. Katakan pada tuanmu, ada hal yang sangat penting dan juga sangat menguntungkan yang akan kubicarakan. Aku tunggu di rumahku sekarang juga. Iya, sebentar. Ada hal yang sangat penting dan sangat menguntungkan. Iya, Tuan. Apa maksudnya dengan menguntungkan di sini? Dia juga lalu menambahkan begini, Tuan. Iya. Katakan, Sampit. Katakan kalau tuanmu Wangsa Alemu menolak maksud baikku ini, ia akan rugi besar. Bahkan mungkin dalam waktu sekejap ia akan gulung tikar. Wah. Kalau memang dia benar berkata begitu, berarti dia sudah mengancam kita, Kang. Aku mendapat kesan ya, ada nada ancaman di dalam kata-katanya itu. Iya, aku jadi penasaran, Nyik. Kalau saja yang mengundang itu bukan Jaralalayan, tentu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi soalnya dia itu orangnya licik. Dia tidak segan-segan dan sudah seringkali menggunakan siasat-siasat busuk untuk menjatuhkan lawan-lawan usahanya. Benar, Kang. Bahkan dia ya seringkali menyewa centeng-centeng bayaran untuk menakut-nakuti pedagang kecil. Malah konon kabarnya ya, sekarang ini dia menjalin hubungan erat dengan para pejabat di kota Singasari. Kang, kau harus hati-hati loh. Jangan sampai kejeblos. Ya, jadi sekarang bagaimana, Nyik? Apakah sebaiknya aku tidak usah memenuhi undangannya? Begini saja, Kang. Kau boleh saja datang untuk memenuhi undangannya itu. Tapi ya, kau harus berhati-hati dalam pembicaraan. Kau harus dapat menimbang segala sesuatunya dengan untung rugi. Yang jelas, kalau dia mau mengajak kerjasama berdagang palawija, tolak saja, Kang. Itu pasti jebakan halus. Iya, baiklah, Nyik. Aku memang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Aku harus datang memenuhi undangannya sekarang juga. Aku benar-benar dibuat penasaran. Hari, Adi Wangsa Alemu. Iya. Mari kita bicara-bicara sambil minum. Maaf, Kakang Jaralalayan. Kebetulan aku sedang tidak haus. Silakan saja minum sendiri. Baiklah. Nanti kalau Adi Wangsa Alemu merasa haus, silahkan menuang sendiri. Iya. Sengaja aku siapkan tuak yang paling enak untuk menemani pembicaraan kita kali ini. Langsung saja pada pembicaraannya, Kakang Jaralalayan. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bertamu di rumah ini. Banyak urusan yang harus kuselesaikan hari ini. Baiklah.
Begini, Adiwangsa Alemu. Iya. Aku ingin menawarkan suatu bentuk kerjasama. Apakah sekarang ini usahamu berdagang palawija merosot, sehingga kau merasa perlu untuk menjalin kerjasama denganku? Oh, bukan begitu, Adiwangsa Alemu. Kakang, kalau kau mengundangku ke rumah ini hanya untuk kau ajak bicara soal kerjasama berdagang palawija, maaf, aku tidak bisa menerimanya. Tunggu, Adiwangsa Alemu. Iya. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Sabar. Kau jangan berusaha membujukku, Kakang. Kita mempunyai cara berdagang yang berbeda. Aku dengan caraku sendiri, kau dengan caramu sendiri. Kita berjalan seperti biasa saja. Maaf, Kakang. Oh, tunggu dulu, Adiwangsa Alemu. Kau pasti belum tahu apa yang kumaksudkan. Sabar dulu. Nanti akan kujelaskan lagi. Memang, selama ini kita selalu bersaing dalam usaha-usaha perdagangan palawija. Itu sudah jamaknya, Kakang. Aku seorang pedagang palawija. Kau pun seorang tengkulak palawija. Kita sama-sama cari untung. Adalah wajar kalau kita bersaing. Yang penting kita bersaing secara sehat. Sudah. Tidak ada gunanya kita kerjasama. Jadi, tegasnya kau menolak uluran tanganku yang bersahabat ini? Iya. Jangan bicara soal persahabatan, Kakang. Kita mempunyai lapangan usaha yang sama. Kalau sekarang ini usahamu berdagang palawija menurun, mungkin ada kekeliruan yang harus kau perbaiki. Mengapa kau harus berpaling padaku? Adiwangsa Alemu. Kalau aku mengajakmu kerjasama, sama sekali bukan karena usahaku sedang melorot. Kau barangkali juga sudah mendengar bahwa belum lama aku bisa membeli 5 ekor kuda yang bagus. Dan sekarang kau juga bisa melihat sendiri bagaimana keadaan ruangan pendopoku ini. Aku telah menghabiskan hampir 100 ringgit untuk membangun pendopo ini. Dan aku masih merencanakan untuk menambah jumlah ternakku. Aku juga merencanakan membangun sebuah rumah lagi untuk anakku yang paling besar. Sudahlah, sudah. Jadi sekarang jelas semuanya. Kau sengaja mengundangku datang ke ruangan pendopomu hanya untuk mendengar kau pamer kekayaanmu, bukan? Oh, bukan. Bukan itu maksudku yang sebenarnya. Adiwangsa Alemu. Sabarlah barang sedikit. Nanti kau akhirnya akan tahu juga apa yang kuinginkan. Adiwangsa Alemu. Apa yang kumaksudkan dengan kerjasama di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perdagangan palawija. Lalu kerjasama dalam hal apa? Adiwangsa Alemu. Sebenarnya kalau aku ingin membuatmu celaka dan gulung tikar, hal itu bisa kulakukan dengan mudah sekarang ini. Jadi kau bermaksud mengancam aku, begitu, Kakang? Aku tidak takut, Kakang Jaralalean. Aku tidak akan mundur sekalipun kau menyewa 10 orang centeng bayaran. Oh, tunggu dulu. Sabar dulu, Adiwangsa Alemu. Jangan keburu nafsu. Nah, sekarang jawab dulu pertanyaanku. Iya. Setelah itu barulah kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Apa benar sekarang ini kau menampung seorang wanita hamil di rumahmu, Adiwangsa Alemu? Apa urusanmu, Kakang? Kau terlalu sembrono. Kalau saja hal itu kulaporkan pada pemerintah Kediri, kau pasti akan mendapat bahaya besar. Tunggu, jangan potong dulu kata-kataku. Kau pasti tidak tahu siapa sebenarnya perempuan itu, Adiwangsa Alemu. Kalau saja kau tahu, kau pasti tidak akan berani menampungnya di rumahmu. Kau jangan mengada-ada, Kakang. Kau pikir siapa dia? Kau tahu apa tentang perempuan itu? Dengar baik-baik, Adiwangsa Alemu. Aku dapat membuktikan bahwa perempuan yang sekarang ini tinggal di rumahmu adalah seorang pelarian, seorang buron pemerintah Kediri. Kakang Jaralalean. Tunggu dulu. Sabar dulu, Adiwangsa Alemu. Kau boleh tidak percaya, karena memang kau tidak tahu secara persis siapa orang itu. Tapi lihat, aku dapat membuktikannya. Nah, Adiwangsa Alemu, coba perhatikan baik-baik.
bukankah gambar perempuan yang tertera di atas daun lontar ini sama persis dengan perempuan hamil yang sekarang tinggal di rumahmu itu? Coba amati sebentar. Iya. Agaknya memang begitu. Memang mirip sekali. Orang ini dicari-cari pemerintah Kediri, Adiwangsa Alemu. Orang ini sudah sejak lama menjadi buron pemerintah Kediri. Oh. Dia terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Kediri. Oh, Kakang. Dan barang siapa bisa menemukan atau menangkap orang ini dalam keadaan hidup, maka disediakan hadiah 400 ringgit. Nah, bagaimana, Adiwangsa Alemu? Bukankah hadiah itu cukup menggiurkan? Iya, cukup besar juga hadiahnya. Nah, kalau kau berminat untuk mendapatkan hadiah itu, kita bisa kerjasama, Adiwangsa Alemu. Aku mempunyai hubungan dengan pejabat di kota Singasari. Kita bisa mengatur segala sesuatunya. Iya. Kita bisa mengadakan perencanaan yang matang untuk menyerahkan perempuan itu ke tangan tuanku Mantri Segara Winotan. Waduh, Kang. Kalau memang benar apa yang dikatakan Jara Lalean, wah, kita bisa celaka loh. Kita bisa dituduh melindungi seorang pelarian pemerintah Kediri. Iya, itu bisa diatur. Bisa diatur, nih. Semuanya tergantung bagaimana cara kita melapor. Kita bisa saja mengatakan bahwa kita memang sengaja menahan perempuan itu di rumah kita, supaya dia tidak pergi kemana-mana. Yang kupikir sekarang ini ialah apakah memang benar perempuan itu adalah seorang pelarian. Loh, Kang. Bukankah Jara Lalean sudah memperlihatkan gambarnya padamu? Sudah, Nyi, benar. Tapi belum tentu perempuan yang sekarang tinggal di rumah kita ini adalah pelarian orang asing itu. Orang seperti dia itu banyak sekali terdapat di pesisir Pantai Tuban. Mereka semuanya memang pedagang-pedagang dari negeri asing. Kukira kita harus memperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai perempuan itu, Nyi. Jangan sampai kita salah lapor. Kalau sampai hal itu terjadi, kita justru akan celaka. Kita bisa dituduh mempermainkan pemerintah Kediri. Nah, kalau begitu, perempuan itu perlu diselidiki lebih lanjut, Kang. Iya. Kukira sebaiknya begitu. Sebelum melapor, sebaiknya kita mendapatkan kepastian lebih dulu. Ya, uang 400 ringgit memang cukup besar jumlahnya. Uang sebanyak itu memang bisa membuat ngiler siapa saja. Tapi kalau akibatnya sangat buruk, ya, siapa yang mau menempuh cara seperti ini? Kang, soal perempuan itu serahkan saja padaku. Biar aku yang akan mendesaknya. Biar aku yang akan membujuknya. Agar dia mau mengakui siapa dia sesungguhnya. Ada apa, Nyi? Oh, tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa kok. Aku hanya ingin berbincang-bincang denganmu sebentar. Apa kau sudah mau tidur? Tidak, Nyai. Saya belum ingin tidur. Nah, kalau begitu kebetulan sekali. Kita bisa ngobrol sebentar. Apakah aku boleh menanyakan sesuatu padamu? Silakan, Nyai. Kalau memang saya dapat menjawabnya, saya akan berusaha memberikan jawaban yang sebaik-baiknya. Begini ya. Kepada suamiku, kau pernah mengaku bernama Rara Lamuri. Apakah memang benar namamu Rara Lamuri? Iya, benar, Nyai. Nama saya memang Rara Lamuri. Mengapa kau tidak berterus terang saja? Apa maksud, Nyai? Kalau kau mau berterus terang, keadaanmu akan menjadi lebih baik. Siapa sebenarnya kau ini? Dan apa yang sedang kau alami? Kau mengatakan bahwa kau melarikan diri dari rumah suamimu. Kau mengatakan bahwa suamimu kejam, sehingga kau tidak tahan hidup bersamanya, ya? Apakah keterangan ini bisa dipercaya? Saya tidak berani berdusta, Nyai. Saya sudah memberikan keterangan yang sesungguhnya. Apakah keteranganmu itu berani diuji? Sekarang begini saja. Kalau memang kau tidak berani pulang karena takut kepada suamimu, ya, biarlah. Kami yang akan mengurus. Kami akan melaporkan pada kepala desa di mana suamimu tinggal. Jangan, Nyai. Jangan. Tidak perlu.
biarkan saja. Mungkin memang sudah nasib saya, Nyai. Tidak bisa begitu. Kau harus memperoleh keadilan. Dan kami sanggup menjadi pelindungmu. Sudahlah, Nyai. Sudahlah. Sudahlah, Nyai. Saya sudah menerima nasib saya. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit soal itu lagi. Aku tahu. Kau telah berkata tidak jujur. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau kau sayang pada dirimu dan juga pada anak yang sekarang kau kandung itu, wah, kau pasti mau berterus terang padaku. Percayalah, aku tidak akan mencelakakanmu. Benar bukan bahwa kau menyembunyikan sesuatu? Siapa kau ini sebenarnya? Dan apa yang sedang kau alami? Karena Nyai Sepang terus mendesak, akhirnya Mesin mengaku juga. Dia lalu menceritakan seluruh peristiwa yang dialaminya. Semenjak dia pergi meninggalkan negeri leluhurnya dan kemudian menjadi pelarian bersama suaminya di tanah Jawa ini. Dan selama menjadi buron pemerintah Kediri, suaminya yang amat dicintainya itu meninggal karena luka-lukanya yang amat parah. Selanjutnya dia menceritakan tentang apa yang dialaminya di desa Kurawan. Juga tentang aib yang dideritanya ketika berhubungan dengan Arya Dwi Pangga. Nyai Sepang mendengarkan cerita Mesin dengan penuh rasa haru. Matanya menjadi basah, dan mendadak dia merasa sangat iba melihat nasib perempuan malang yang ada di depannya. Jadi begitu ceritanya. Jadi namamu yang sebenarnya Mesin. Iya, Nyai. Nama saya sebenarnya Mesin. Rara Lamuri adalah nama samaran saya, Nyai. Kasihan sekali nasibmu. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa ada seorang perempuan bernasib malang seperti kau, Mesin. Sudahlah, Nyai. Saya sudah menerima pada nasib. Apapun penderitaan yang akan saya alami, akan saya hadapi dengan tabah dan rela. Saya sudah pasrah, Nyai. Kalau misalnya sekarang ini Nyai bermaksud menyerahkan saya pada pemerintah Kediri, saya akan menurut saja. Saya tidak akan melawan, Nyai. Dan saya tidak akan melarikan diri. Tidak, Mesin. Tidak. Aku begini-begini juga seorang wanita. Aku tidak rela melihat seorang wanita dikejar-kejar seperti penjahat. Bagaimanapun juga, aku harus berusaha menyelamatkanmu. Nah, Mesin, kau tenang-tenang saja di sini, ya. Aku akan mengatur segala sesuatunya agar kau bisa selamat keluar dari rumahku ini. Kemudian bisa mendapatkan tempat persembunyian yang aman, Mesin. Bagaimana Kakang Jaralalian? Begini saja, Adiwangsa Alemu. Kita adakan pembagian tugas. Ya. Kau tahan saja perempuan itu di rumahmu. Jangan boleh pergi kemana-mana. Sementara itu, aku akan berangkat ke kota Singasari malam ini juga. Iya. Aku akan segera melaporkan kepada Tuanku Mantri Segara Winotan. Lalu, kapan rencana kita menyerahkan perempuan itu, Kakang? Mungkin besok pagi, Adiwangsa Alemu. Mungkin besok pagi-pagi sekali, aku sudah akan kembali ke Toyo Rungun bersama Tuanku Mantri Segara Winotan. Iya. Nah, pada saat itulah akan kita serahkan perempuan itu pada yang berwajib. Dan setelah itu, kau akan mendapat 200 ringgit dan aku 200 ringgit.
Wangsa Alemu dan Ki Jaralaleyan sudah memperoleh kata sepakat. Mereka bermaksud menyerahkan Mesin kepada perwakilan pemerintah Kediri di kota Singasari. Malam itu juga, Ki Jaralaleyan bermaksud menemui Mantri Segara Winotan di kota Singasari. Sementara Wangsa Alemu ditugaskan menjagai Mesin di rumahnya. Malam semakin larut. Desa Toyorungun diliputi kesunyian. Bulan yang sudah tua timbul tenggelam di balik mega, membuat suasana malam menjadi seperti bagian dari sebuah cerita dongeng. Rumah Wangsa Alemu pun sudah sejak tadi terlelap dalam mimpi. Mendadak pintu ruangan tidur Nyai Sepang terbuka, dan nampak sebuah bayangan berjalan mengendap-endap. Sampit, buka pintunya, Sampit. Buka pintunya cepat. Sampit, buka pintunya. Buka pintunya, Sampit. Gusti Putri. Ada apa, Gusti? Aku mau bicara sebentar denganmu, Sampit. Aku butuh bantuanmu. Ya. Cepat, kau berpakaian dulu. Aku tunggu di serambi samping. Iya, baik Gusti Putri. Lolo, kok bisa begitu ya? Wah. Ini bisa merembet kemana-mana, Gusti Putri. Iya, memang. Kehadiran Nona Mesin di rumah ini memang bisa berakibat buruk bagi kita semua. Nona Mesin? Jadi dia sebenarnya bernama Mesin? Ya. Mesin itulah nama aslinya. Waduh. Kasihan sekali ya Nona Mesin itu. Seorang wanita. Mana sedang hamil, tapi harus hidup terlunta-lunta seperti itu seorang gelandangan saja. Apalagi dia harus berlarian ke sana kemari, mencari tempat persembunyian untuk menghindari kejaran prajurit-prajurit Kediri. Wah. Tidak sangka ya. Iya, memang menyedihkan sekali nasibnya, Sampit. Aku seringkali melihat seorang wanita hidupnya menderita. Tapi tidak seperti Nona Mesin ini. Iya. Karena itu aku bermaksud menolongnya, Sampit. Menolongnya? Menolongnya bagaimana, Gusti Putri? Apa maksud Gusti Putri? Rupanya kau masih belum jelas juga. Iya, belum. Begini, Sampit. Tuanmu Wangsa Alemu dan Ki Jaralaleyan sudah memperoleh kata sepakat. Mereka berdua bermaksud menyerahkan Nona Mesin ke tangan pemerintah Kediri. Ya ampun. Mengapa begitu, Gusti Putri? Apa Tuan Wangsa Alemu dan Ki Jaralaleyan tidak kasihan melihat nasib seorang wanita seperti Nona Mesin itu, Gusti? Kok sampai hati mereka berbuat begitu? Karena mereka mengharapkan hadiah 400 ringgit dari pemerintah Kediri. Oh, jadi ada hadiahnya, Gusti Putri? Iya, ada. Pokoknya, barang siapa yang bisa menemukan Nona Mesin dan menyerahkannya ke tangan pemerintah Kediri akan mendapat hadiah 400 ringgit. Maaf, Gusti Putri. Kalau misalnya Nona Mesin bisa ditangkap, kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah Kediri? Ya, tentu saja dia akan segera diajukan ke sidang pengadilan. Karena dia terlibat peristiwa pembunuhan berdarah terhadap prajurit-prajurit Kediri. Dan kemungkinan besar, dia akan dihukum mati, Sampit. Mungkin saja dia akan dihukum picis di tengah alun-alun kota Kediri. Waduh. Ya ampun, Gusti Putri. Kasihan sekali kalau begitu. Lalu, apa yang akan Gusti Putri rencanakan? Begini, Sampit.
Kita harus menolong Nona Mesin. Kita harus bisa membawa Nona Mesin keluar secara diam-diam dari rumah ini. Malam ini juga. Begini, Gusti Putri. Apakah itu tidak berbahaya sekali, Gusti Putri? Bagaimana kalau nanti Tuan Wangsa Alemu tahu? Tuanmu sekarang ini sedang tidur pulas. Dan kukira, ya, saat inilah saat yang paling tepat untuk membawa Nona Mesin keluar dari rumah ini. Sampai. Iya, Gusti Putri. Malam ini juga kau harus pergi menemui Aki Luwuk, ya. Kau kenalkan siapa Aki Luwuk itu? Aki Luwuk. Aki Luwuk. Maksud Gusti Putri, Aki Luwuk yang rumahnya di desa Kancipuri. Iya, Aki Luwuk yang pekerjaannya membuat bata merah itu loh. Kalau tidak salah, setiap hari dia mengangkut bata merahnya ke desa Hambal untuk dijual. Oh iya. Nah, kukira kita bisa minta bantuan Aki Luwuk untuk membawa Nona Mesin keluar dari desa Toyorungun ini. Mesin, ada sesuatu yang akan kubicarakan denganmu. Soal apa, Nyai? Duduklah. Agaknya malam ini juga kau harus segera meninggalkan rumah ini. Salah seorang tetanggaku yang bernama Jara Lalean telah berangkat ke kota Singasari. Dia bermaksud melaporkanmu pada pemerintah Kediri. Dan kemungkinan besar besok pagi prajurit-prajurit Kediri akan datang ke desa Toyorungun. Aku khawatir akhirnya mereka akan bisa menangkapmu di rumah ini, Mesin. Iya, kalau begitu memang sebaiknya saya segera pergi, Nyai. Saya tidak ingin melibatkan anggota keluarga di rumah ini. Mesin, kau tidak perlu cemas. Aku sudah mengatur segala sesuatunya. Apa maksud Nyai? Aku tidak rela melihat nasib seorang wanita yang diburu dan dikejar-kejar. Aku pun sangat menyesalkan tindakan suamiku sendiri. Dia juga terlibat dalam usaha komplotan ini. Dia mengharapkan hadiah 200 ringgit dari pemerintah Kediri. Dia menjadi tergiur jumlah uang sebanyak itu. Karena itu, dia mau kerjasama dengan Jara Lalean untuk menyerahkanmu pada pemerintah Kediri. Maafkan suamiku. Maafkan dia, Mesin. Tidak apa-apa, Nyai. Ini memang sudah nasib saya. Saya sekarang sudah pasrah. Saya sudah biasa mengalami keadaan seperti ini. Saya serahkan semuanya pada kehendak yang maha kuasa, Nyai. Mesin, hatimu sungguh mulia. Aku malu sekali. Aku malu dan menyesal karena telah berbuat kasar padamu. Ternyata kau adalah seorang wanita yang berperasaan sangat halus dan berhati lembut. Sudahlah, Nyai. Kalau memang begitu, saya harus segera bersiap-siap. Tunggu dulu. Kau tidak perlu buru-buru. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Aku sudah menyuruh Sampit untuk menghubungi seseorang yang bisa membawamu keluar dari desa Toyorungun ini dengan aman. Oh ya, bagaimana dengan perutmu? Apakah masih suka mulas-mulas? Tidak, Nyai. Sekarang sudah agak enak. Tadi saya bisa terlelap sebentar. Mesin segera membenahi pakaiannya. Nyai Sepang membantu memasukkan pakaian itu ke dalam buntalan. Tak lama kemudian, Sampit datang untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Bagaimana, Sampit? Kau bisa menemui orang itu? Beres, Gusti Putri. Hamba bisa langsung ketemu dengan orangnya. Kebetulan sekali, malam ini Aki Luwuk mau mengantar bata merah ke desa Hambal. Kapan dia akan berangkat? Sekarang juga, Gusti Putri. Aki Luwuk sudah menunggu di tugu batas desa Kancipura. Bagus. Nah,
Kalau begitu, sekarang kau bisa berangkat, Mesin. Hati-hatilah di jalan ya. Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Saya tidak akan melupakan budi baik Nyai. Saya mohon diri, Nyai. Ya, Mesin. Pergilah. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa melindungi perjalananmu. Percayalah, Yang Maha Kuasa akan selalu memberkati umatnya yang tabah dan berhati mulia. Oh ya, ini ada sekedar bekal makanan untukmu di jalan nanti. Kau membutuhkan makanan di jalan. Dan ini, ya, ada sedikit uang. Terimalah. Kau bisa menggunakannya untuk keperluanmu di jalan nanti, Mesin. Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Selamat tinggal, Nyai. Saya akan pergi. Ya. Berangkatlah, Mesin. Sampit akan mengantarkanmu sampai ke tugu batas desa Kancipuri. Malam itu juga, Mesin dan Sampit pergi meninggalkan rumah Wangsa Alemu melalui jalan belakang. Nyai Sepang mengantarkan sampai ke pagar halaman. Setelah bayangan mereka lenyap di balik pohon-pohon, Nyai Sepang kembali masuk ke rumahnya. Sementara itu, Sampit dan Mesin terus melangkah menyusuri jalan setapak. Mereka sengaja mengambil jalan memutar, jalan yang dianggap lebih aman. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tugu batas desa Kancipuri. Mereka segera melihat cahaya pelita yang dipasang di bagian belakang gerobak kuda. Dan mereka pun melangkah ke sana. Ayo, Nona Mesin. Ayo cepat. Itu gerobaknya. Iya, Paman Sampit. Wah, maaf Kiluk. Kami agak terlambat. Iya, aku sudah hampir tidak sabar lagi menunggu. Hampir saja aku tinggal. Mana orangnya yang mau ikut pergi? Ini Kiluk. Ini orangnya. Nah, Nona Mesin, naiklah ke atas gerobak. Baik, Paman. Iya, kau berbaring saja di situ ya. Sudah, tiduran saja di situ. Iya. Jangan bergerak-gerak. Sampit? Iya. Ayo, tolong bantu aku. Iya. Tubuhnya harus ditutupi dengan jerami kering ini. Aku khawatir nanti sewaktu-waktu ada pemeriksaan di jalan. Iya, baik Kiluk. Maaf, Nona Mesin. Iya. Sudah cukup. Kukira cukup aman. Oh iya, Kiluk. Ini upahnya 10 kepeng dari Gusti Putri. Iya, terima kasih. Nah, aku berangkat, Sampit. Kasihan sekali Nona Mesin. Mudah-mudahan saja ia selamat di jalan. Mana badannya sedang kurang sehat, mana hamil, jauh dari suami. Ya, dan sekarang masih harus kucing-kucingan dengan prajurit-prajurit Kediri. Tapi, ya, begitulah isinya kehidupan. Mudah-mudahan saja Nona Mesin tabah menghadapi gelombang kehidupan yang ganas dan menyeramkan ini. Selamat jalan, Nona Mesin. Selamat jalan. Bangunlah, kita istirahat dulu sebentar ya. Kau bisa minum-minum dulu. Kita sudah sampai di mana, Tuan? Oh, jangan panggil Tuan ya. Panggil saja aku
Kiluwu. Kita sekarang sudah mulai masuk ke desa Kaca Piniran. Apakah desa Hambal masih jauh? Ya, masih cukup jauh. Kita masih harus melewati 5 buah desa lagi. Desa Kaca Piniran, Dewa Rame, Desa Kapila, Kertayasa, Kukap. Baru kita sampai di desa Hambal. Kalau perjalanan kita lancar, besok menjelang senja, kita akan memasuki desa Hambal. Kiluwu, apakah desa-desa itu tadi cukup aman, Ki? Kau tidak usah khawatir. Aku kenal baik daerah-daerah di sini. Dan aku dibayar Nyai Sepang bukan hanya untuk membawamu pergi ke desa Hambal, tapi juga untuk melindungimu di tengah jalan. Kalau begitu, terima kasih sekali atas pertolongan Kiluwu. Nyai Sepang sudah menceritakan semuanya perihal dirimu. Katanya kau bertengkar dengan suamimu. Katanya suamimu itu kejam. Iya, benar Kiluwu. Suami saya memang kejam. Karena itu, saya tidak betah tinggal bersamanya. Saya melarikan diri dari rumahnya sejak kemarin lusa. Apa kau mempunyai sanak famili di desa Hambal? Ada, Kiluwu. Saya mempunyai seorang sanak famili, walaupun sebenarnya sudah agak jauh. Lalu rencanamu kau mau tinggal di rumah sanak familimu itu? Ya, begitulah, Ki. Tapi bagaimana nanti saja, saya belum tahu pasti. Kau tidak mau minum-minum dulu? Tidak, Ki. Saya tidak begitu haus. Kalau begitu, kita teruskan saja perjalanan. Nanti kita bisa istirahat lagi untuk makan pagi di desa Kaca Piniran. Bagaimana bisa terjadi, Nyai? Celaka. Kita semua bisa celaka. Bukan soal 200 ringgit yang menjadi bagianku itu. Tetapi masalahnya sekarang adalah kita berhadapan dengan pemerintah Kediri. Saya juga tidak tahu, Kang. Tiba-tiba saja tadi pagi, ketika saya menengok kamarnya, dia sudah tidak ada. Kau seharusnya membantu aku, Nyai. Kau harus menjaganya. Kau sendiri bagaimana, Kang? Kau sendiri tidur pulas. Aku kan juga ngantuk. Alah, sudahlah. Kita jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita cari jalan keluarnya, toh, Kang. Jalan keluar bagaimana? Ini persoalan gawat, Nyai. Si Mesin itu kan orang pelarian. Dia buruan pemerintah. Dan Ki Jaralalian sudah melaporkan hal ini pada pemerintah Kediri di kota Singasari. Kalau sampai mereka nanti semua datang ke rumah kita ini dan tidak menemukan orang yang mereka cari, lalu bagaimana dengan kita ini? Kita harus bertanggung jawab terhadap kelalaian kita ini. Ya, kita kan bisa membuat alasan, kan? Membuat alasan? Yang kita hadapi ini pemerintah Kediri, bukan perorangan. Sekarang ini aku sedang menghadapi suatu persoalan yang tidak ada hubungannya dengan persoalan dagang palawija. Keadaan kita ini sedang gawat. Salah-salah kita semua bisa masuk penjara, Nyi. Apa, Kang? Penjara? Waduh. Kita kan tidak salah apa-apa. Kita tidak mencuri. Kita tidak nyolong. Kita tidak melakukan penipuan. Kamu... Mengapa harus dipenjara? Ya, tapi kita bisa dituduh menyembunyikan seorang pelarian di rumah kita. Tuan! Tuan Wangsa Alamu! Ada prajurit-prajurit Kediri datang menuju kemari, Tuan. Apa kataku? Halaman rumah Wangsa Alamu seketika penuh prajurit-prajurit Kediri. Jumlah mereka seluruhnya tidak kurang dari 300 orang. Mereka segera berlompatan turun dari punggung kudanya masing-masing. Ki Jaralalian berbicara sebentar dengan Mantri Sigara Winotan yang masih duduk di atas kudanya, sebelum kemudian dia melangkah menuju pintu rumah Wangsa Alamu. Ki Jaralalian menghentikan langkahnya. Untuk sesaat lamanya dia berdiri di tengah-tengah pintu. Dia melihat Wangsa Alamu dan istrinya duduk berdiam seperti arca. Mereka berdua sepertinya sedang kebingungan, tidak tahu apa yang hendak dilakukan. Adi Wangsa Alamu, ada apa?
Apa yang telah terjadi? Maafkan aku, Kakang Jaralalian. Maafkan. Iya, kami telah teledor, Kakang Jaralalian. Maafkan kami. Ada apa? Coba ceritakan apa yang telah terjadi. Apakah kau sudah melapor pada Mantri Segarawinotan, Kakang? Ya, sudah beres. Dan sekarang Tuanku Mantri Segarawinotan menunggu di halaman bersama 300 orang prajurit Kediri. Aku sudah memberikan laporan secara lengkap tentang wanita pelarian itu. Rencana kita gagal, Kakang. Gagal bagaimana? Semalam dia berhasil melarikan diri. Oh, mengapa bisa begitu, Adiwangsa Alemu? Celaka. Kita semua bisa celaka. Kau terlalu sembrono. Iya, aku memang telah berlaku sembrono. Ternyata istriku tidak bisa kupercaya. Kok kau menyalahkan aku, Kang? Kau sendiri enak-enak tidur mendengkur. Kita harus saling membantu, Nyai. Kalau kau tahu bahwa aku sedang tidur, maka kaulah yang harus menjaga perempuan itu. Jangan kau juga tidur. Enak saja. Semua ini karena kesalahanmu sendiri, Kang. Kau mengharapkan hadiah 400 ringgit, tapi kau menganggap enteng perkara ini. Nah, sekarang begini akibatnya. Kita semua jadi susah. Kaulah yang membuat kita susah. Apa? Aku membuat susah? Kang, jangan mau menang sendiri, Kakang Alemu. Siapa yang membawa perempuan itu ke rumah ini? Selama ini kita hidup tenang. Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa. Tapi tiba-tiba kau membawa perempuan itu kemari. Dan tiba-tiba kalian berdua mempunyai gagasan untuk menyerahkan perempuan itu pada pemerintah Kediri karena tergiur hadiah 400 ringgit. Dan sekarang, Kang, setelah ternyata rencana kalian gagal, kok aku yang disalahkan? Sudah. Tak ada perlunya kita ribut-ribut di sini. Tak ada gunanya saling salah menyalahkan. Lebih baik kita segera menemui Tuanku Mantri Segarawinotan. Ampun, Tuan. Ampun. Maafkan kesalahan kami, Tuan. Ini memang kesalahan kami. Ada apa, Wangsa Alemu? Mana perempuan itu? Jaralalian mengatakan bahwa perempuan itu ada di rumahmu. Sekarang mana dia? Cepat bawa keluar. Ampun, Tuanku Mantri. Semua ini karena ketelidoran kami. Terutama sekali karena kelalaian istri hamba, Tuanku Mantri. Tidak, Tuanku Mantri. Bukan hanya karena kelalaian hamba, Tuan. Dia juga bersalah. Dia menganggap remeh perempuan itu. Ada apa ini? Jaralalian, apa yang telah terjadi? Aku datang ke rumah ini bukan untuk melihat orang bertengkar. Begini, Tuanku Mantri Segarawinotan. Tapi sebelumnya kami mohon ampun, Tuan. Ternyata kami telah kebobolan, Tuan. Perempuan buron itu semalam berhasil melarikan diri. Kurang ajar. Kalian berani sekali mempermainkan aku. Jaralalian. Iya, Tuan. Aku tidak mau tahu. Aku jauh-jauh datang kemari membawa 300 orang prajurit Kediri karena laporan yang kau sampaikan padaku semalam. Kau mengatakan bahwa perempuan pelarian itu berada di rumah Wangsa Alemu. Iya, memang berada di rumah Adiwangsa Alemu, Tuan. Tapi karena kelalaian Adiwangsa Alemu dan istrinya, perempuan pelarian itu berhasil meloloskan diri. Aku tidak mau tahu soal itu. Pokoknya kalian bertiga yang harus bertanggung jawab. Kalau sampai perempuan pelarian itu tidak bisa kami tangkap, kalian bertiga akan kujebloskan ke dalam penjara. Kalian akan kutuduh sebagai warga desa yang tidak bertanggung jawab dan telah mempermainkan pemerintah Kediri. Hai, prajurit semuanya. Sekarang kita bergerak menyebar. Kukira perempuan itu belum pergi terlalu jauh. Tutup semua desa Toyorungun ini. Mulai dari Kancipuri, Kacapiniran, Dewa Ramai, Kapila, Kertayasa, Kukap, dan Hambal. Semua tugu perbatasan desa-desa tersebut harus dijaga ketat. Semua orang yang lewat, baik berjalan kaki ataupun mengendarai kuda, ataupun gerobak, ataupun kereta, harus diperiksa. Jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau kalian melihat orang yang pantas dicurigai, langsung tangkap saja. Nah, ayo kita berangkat.
Sebagian menuju ke arah utara dan sebagian yang lain menuju ke arah selatan. Kemudian kita menyebar ke berbagai jurusan. Nah, sekarang bagaimana Adiwangsa Alemu? Rupanya kita memang tidak cocok untuk bekerja sama dalam segala bidang. Aku merasa dikhianati. Maafkan aku, Kakang Jaralalian. Aku pun tidak ingin dipenjarakan. Aku harus mencari sebabnya. Rasanya tidak masuk akal kalau sampai wanita pelarian itu bisa meloloskan diri. Nah, itulah yang terpenting. Kau harus bisa menemukan sebab-sebab itu. Mungkin ada salah seorang di antara pembantumu yang berkhianat. Baiklah, Kakang. Kita sudah meninggalkan batas desa Kacapiniran. Sekarang kita sudah memasuki wilayah desa Dewa Ramai. Mengapa kita berhenti, Ki Luwuk? Kau tidak ingin istirahat barang sejenak. Ku beri kau kesempatan untuk membuka bekal makananmu. Saya belum lapar, Ki Luwuk. Tapi kalau Ki Luwuk mau istirahat barang sebentar, ya silakan. Saya menunggu di sini saja. Aneh sekali. Ada banyak prajurit-prajurit Kediri berkeliaran sejak tadi. Apa yang mereka cari? Kelihatannya mereka sedang mencari seseorang, Ki. Iya. Mereka suka membuat ulah. Tingkah laku mereka menyebalkan, sombong, dan sewenang-wenang. Sepertinya pemerintah Kediri kurang disukai rakyatnya. Apa benar begitu, Ki? Bagaimana pendapatmu, Ki Luwuk? Pendapatku hampir sama dengan pendapat warga desa pada umumnya. Memang, pemerintah Kediri pada dasarnya kurang disukai rakyat. Semenjak Prabu Kertanegara jatuh dan Jayakatwang naik tahta, kehidupan rakyat-rakyat di pedesaan mengalami perubahan besar-besaran. Mereka sering mengeluh, mereka ditekan, lapangan usaha semakin sempit, kehidupan rakyat kecil semakin hari semakin tergencet. Semua itu karena ulah kaki tangan Jayakatwang yang sering kali berbuat semena-mena. Tapi sudahlah, biarkan saja mereka itu. Pada akhirnya, kebenaran dan keadilan juga yang akan keluar sebagai pemenang. Nah, bagaimana? Kita teruskan perjalanan? Kau benar-benar tidak ingin istirahat barang sebentar? Tidak, Ki Luwuk. Kalau memang tidak ada apa-apa, sebaiknya kita teruskan saja perjalanan. Kalau begitu baiklah. Kau tenang-tenang saja. Kalau ada apa-apa, biar aku yang menghadapi. Nah, kau harus menutupi kembali tubuhmu dengan jerami-jerami kering ini. Iya. Ya, beres. Aki Luwuk kembali duduk berguncang-guncang di atas gerobak kudanya. Gerobak kuda itu berjalan di atas jalanan berbatu yang membelah desa Dewa Ramai menjadi dua bagian. Sekali waktu masih nampak 2 atau 3 orang prajurit berkuda melintasi mereka. Ketika sampai di sebuah tikungan, Aki Luwuk menarik tali kekang kudanya, dan gerobak yang penuh muatan bata merah itu pun belok ke arah kiri. Rupanya Aki Luwuk mengambil jalan memintas yang dirasa lebih aman. Sebentar kemudian, gerobak kuda yang mereka tumpangi sudah meninggalkan daerah pemukiman penduduk. Sawah dan tegalan yang luas terbentang di kanan kiri mereka. Mendadak Aki Luwuk menarik tali kekang kudanya. Ada banyak prajurit di depan tugu batas desa Dewa Ramai. Rupanya keadaan sedang gawat. Apa yang mereka cari?
Masa bodoh. Bukan urusan saya. Hei! Berhenti! Berhenti! Ada apa, Tuan? Berhenti dulu. Kami harus memeriksa gerobakmu. Ayo, kau turun dulu. Semua yang melewati perbatasan desa ini harus diperiksa. Ini perintah langsung dari Tuanku Mantri Segara Winotan. Baik, Tuan, baik. Apa yang kau bawa di dalam gerobakmu itu, ha? Bata merah, Tuan. Mau kau bawa kemana bata merah itu? Ke desa Hambal, Tuan. Hamba seorang pembuat bata merah. Setiap 2 hari sekali hamba menjual bata merah di desa Hambal. Ayo, periksa gerobak ini. Dua orang prajurit segera melompat untuk melaksanakan perintah prajurit yang agaknya menjadi pimpinan rombongan. Mereka segera membuka tutup gerobak dan melihat ke dalam. Tak lama kemudian mereka pun kembali menutup gerobak itu dan melaporkan apa yang dilihatnya pada pimpinan rombongan. Tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan bata merah. Memang hamba hanya membawa bata merah, Tuan. Sepertinya Tuan mencari sesuatu. Apa sebenarnya yang Tuan cari? Sudahlah, kau boleh jalan lagi. Ayo cepat, jalan. Ayo. Baik, Tuan, baik. Ya. Tuan memanggil hamba? Ya, duduk, Sampit. Iya, Tuan. Kau adalah seorang abdiku yang paling setia dan paling bisa kupercaya. Iya, betul, Tuan. Sudah berapa lama kau bekerja padaku? Sudah cukup lama juga, Tuan. Mungkin sudah lebih dari 5 tahun. Ya, selama ini kau memang tidak pernah mengecewakan aku. Kau selalu bekerja dengan baik. Kau selalu memperlihatkan kesetiaanmu. Iya, Tuan. Karena itulah aku semakin percaya padamu. Karena itulah upahmu semakin lama semakin tinggi. Sekarang ini tiap bulan kau menerima 35 kepeng dariku. Iya kan? Iya, Tuan. Tapi sekarang kau telah membuatku sangat kecewa. Kau telah mengkhianati aku. Kau telah menyalahgunakan kepercayaanku. Hamba tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan. Sampai. Iya, Tuan. Kau harus berkata dengan jujur. Kalau sampai kau berani berdusta, nasibmu akan celaka. Kau pergi kemana semalam? Hamba pergi kemana semalam? Awas, kalau kau berani membohongi aku. Ada seorang tetangga mengenalimu semalam. Ketika kau keluar dari rumah ini membawa seorang perempuan. Kau melewati jalan belakang. Apa benar begitu? Katakan yang sebenarnya, Sampit. Iya. Jangan pelintat-pelintut. Katakan bahwa kaulah yang membawa Misin keluar dari rumah ini. Kaulah yang membantu dia melarikan diri. Ayo, jangan mungkir, Sampit. Akui saja perbuatanmu itu. Iya, Tuan. Aduh, bagaimana? Ampun. Aku hanya butuh pengakuanmu, Sampit. Cepat katakan bahwa memang benar kau yang membantu perempuan itu melarikan diri, bukan? Iya, Tuan. Tapi apa? Sekarang sudah jelas. Ternyata kaulah biang keladi malapetaka di rumah ini. Ampun, Tuan. Hamba juga terpaksa melakukannya, Tuan. Hamba disuruh oleh Gusti Putri. Kau gila, Nyi. Kau sinting. Aku kasihan melihatnya, Kang. Aku kasihan melihat penderitaan Nona Mesin itu. Aku tidak sampai hati melihat dia akhirnya ditangkap oleh prajurit-prajurit Kediri, Kang. Kasihan. Dan sekarang, kalau kita mengalami satu bencana, apakah ada yang merasa kasihan? Yang jelas, akibat dari perbuatanmu itu, kita semua akan celaka. Kau dengar sendiri, bukan? Tuanku Mantri Segara Winotan sudah mengatakan
bahwa kita semua akan masuk penjara kalau sampai perempuan buronan itu tidak berhasil ditangkap. Kau senang masuk penjara? Kau mau masuk penjara? Oh, tidak, Kang. Aku tidak mau dipenjarakan. Aku juga tidak pernah berpikir sampai ke situ, Kang. Aku hanya kasihan saja melihat Nona Mesin. Dan aku ingin menolongnya. Tolong. Sapi gemuk yang tolong. Kau bukannya membantu aku, tapi malah berusaha mencelakakan aku. Istri macam apa kau ini? Duit saja maunya yang banyak. Pakaian maunya yang bagus. Tapi di tengah jalan kau menjegal suamimu. Semua ini kesalahan istri saya, Kang. Setelah saya desak, akhirnya dia mau ngaku. Kalau begitu, Nyai Sepang, istrimu itu bukan seorang istri yang bijaksana. Seharusnya dia tidak boleh berbuat begitu. Dia bukan istri yang baik. Baiklah, bagaimanapun juga hal ini sudah terlanjur terjadi. Dan kita harus berusaha mengatasi kesulitan ini. Menurut perhitunganku, perempuan buronan itu belum pergi terlalu jauh, Kang. Apakah dia belum lama meninggalkan rumahmu? Menurut Sampit, dia pergi kira-kira tengah malam tadi. Sampit yang mengantarkannya menemui Ki Luwo di tugu perbatasan desa Toyorungun. Dia berjalan kaki? Iya, Kang. Dari rumah dia memang berjalan kaki. Tapi katanya kemudian dia dititipkan pada Ki Luwo, seorang pedagang bata merah dari desa Kansipuri. Kebetulan sekali Ki Luwo bermaksud menjual bata merahnya ke desa Hambal hari ini. Kalau begitu sekarang dia ini sedang dalam perjalanan dengan gerobak kuda. Iya, Kang, benar. Dan kukira paling banter sekarang ini dia baru sampai di desa Tirtayasa atau Kukap. Kalau kita segera melaporkannya pada Tuan Mantri Segara Winotan, kukira kita belum terlambat, Kang. Nah, kalau begitu sekarang kita harus cepatnya menghadap beliau. Kita langsung saja menuju perbatasan desa Hambal. Kukira beliau berada di sana sekarang ini. Kau tunggu sebentar. Aku akan mengambil kudaku. Kita mengambil jalan pintas saja. Wangsa Alamu menunggu di halaman di depan pendopo rumah kediaman Jaralaleyan. Sebentar kemudian Jaralaleyan keluar dari halaman samping sambil menuntun kudanya. Dan selanjutnya, 2 orang saudagar Palawija itu pun berkuda menuju ke desa Hambal. Bangun sebentar. Ada apa, Ki Luwo? Apakah ada yang kurang beres? Entahlah. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Prajurit-prajurit Kediri mundar-mandir keluar masuk desa. Mereka kelihatannya sibuk mencari sesuatu. Kau tidak apa-apa bukan? Apakah kau mau istirahat sebentar? Minumlah dulu. Kalau kau merasa haus. Tidak usah, Ki Luwo. Biarlah. Nanti saja setelah keluar dari perbatasan desa Hambal, baru saya akan minum. Mukamu kelihatan pucat sekali. Kau sakit ya? Tidak, Ki Luwo. Saya tidak apa-apa. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu persoalan yang cukup berat. Tidak, Ki Luwo. Barangkali saya hanya lelah. Sudah hampir seharian saya meringkuk di atas gerobak kuda ini. Kalau kau mau pindah ke depan, silahkan saja. Kukira tidak apa-apa. Pindah saja ke depan, daripada kau tidur di situ. Tidak, Ki. Sebaiknya saya di sini saja. Untuk sementara ini, saya memang masih harus bersembunyi. Saya takut pihak keluarga suami saya masih terus mencari-cari saya. Kalau sampai mereka menemukan saya,
tentu mereka akan memaksa saya pulang ke rumah suami saya. Suamimu itu keterlaluan sekali. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ngapa kau memilih orang seperti itu menjadi suamimu? Kukira kau telah salah pilih. Iya, benar Ki Luwuk. Saya telah salah pilih. Tapi semuanya telah terjadi. Mau apa lagi? Sekarang ini saya hanya tinggal menerima nasib. Ki Luwuk, sepertinya ada banyak orang di depan sana. Apa yang sedang terjadi? Iya, ada banyak prajurit berkuda berjaga-jaga di tugu batas desa Hambal. Nampaknya mereka memeriksa semua orang yang mau melewati perbatasan desa Hambal. Tapi kau tidak perlu takut. Toh, kita tidak punya kesalahan apa-apa terhadap pemerintah Kediri. Biarkan saja mereka itu. Nah, mari kita lanjutkan perjalanan. Kau tenang-tenang saja di situ. Kalau nanti ada pertanyaan, biar aku yang menjawab. Berhenti! Ayo, minggir! Minggir ke sebelah sini! Hei, Patua! Turun kau! Cepat turun! Baik, Tuan. Ada apa, Tuan? Apa yang kau bawa di dalam gerobakmu itu? Bata merah, Tuan. Bata merah? Iya. Kau tidak membawa sesuatu yang lain selain bata merah? Tidak, Tuan. Hamba hanya membawa bata merah. Hamba memang pedagang bata merah, Tuan. Ayo, geledah gerobak itu. Periksa isinya. Beberapa orang prajurit segera melompat untuk menggeledah isi gerobak kuda milik Aki Luwuk. Tak lama kemudian, mereka pun kembali menutup pintu belakang gerobak. Dan segera melaporkan apa yang telah mereka lihat di dalam gerobak kepada pimpinan rombongan. Tidak ada apa-apa. Hanya batu bata merah. Kemana tujuan perjalananmu, Pak Tua? Hei, Pak Tua, dengar. Tuanku Mantri Segoro Winotan bertanya padamu. Ayo jawab cepat. Beliau ingin tahu kemana tujuan perjalananmu. Hamba mau ke desa Hambal, Tuan. Hamba seorang pedagang batu bata merah dari desa Kancipuri. Hamba sudah biasa 2 hari sekali pergi menjual bata merah ke desa Hambal, Tuan. Prajurit. Ya, Tuan. Sudahlah. Biarkan orang tua itu lewat. Baik, Tuan. Hei, Pak Tua. Ayo jalan. Ayo. Ya, jadi hamba sudah selesai diperiksa, Tuan. Ayo cepat jalan. Tuanku Mantri Segoro Winotan memerintahkan agar kau segera meneruskan perjalananmu. Baik, Tuan. Terima kasih. Iya. Ampun, Tuanku Mantri. Ampun. Ada apa, Jara Lalean? Dan kau, Wangsa Alemu? Mengapa kalian datang kemari? Aku tidak sudi melihat tampang kalian lagi. Kalian sudah mempermainkan aku. Ampun, Tuanku. Sama sekali kami tidak bermaksud mempermainkan Tuanku Mantri Segoro Winotan. Kami datang menghadap ke sini ini justru ingin membuktikan bahwa sebenarnya kami bermaksud membantu pemerintah Kediri. Sudahlah, cukup. Kalian tidak usah banyak mulut. Kalian sudah membuatku kecewa dan kalian berdua nanti akan menanggung akibatnya. Ampun, Tuan. Ampun.
Kami buru-buru datang menghadap Tuan kali ini adalah untuk memperbaiki kesalahan kami. Kami mohon kelonggaran hati Tuanku Mantri Segorowinotan. Kami berdua bermaksud melaporkan sesuatu sehubungan dengan wanita pelarian itu, Tuan. Sudahlah, sudah. Aku tidak mau bertele-tele, jangan berpanjang lebar lagi. Cepat katakan apa yang hendak kau katakan. Begini, Tuan. Kami menduga keras wanita pelarian itu belum pergi terlalu jauh. Masih ada harapan untuk bisa menangkapnya, Tuan. Wangsa Alemu. Iya, Tuan. Kau jangan bicara sembarangan. Aku sudah mengerahkan prajurit-prajurit Kediri untuk menutup seluruh perbatasan desa di sekitar Toyo Rugun. Dan aku sendiri sudah hampir separuh hari berdiri di tempat ini, kau tahu. Tapi wanita pelarian itu masih belum juga bisa aku lacak jejaknya. Ampun, Tuan. Barangkali Tuanku Mantri dan prajurit-prajurit Kediri telah kebobolan. Kebobolan bagaimana? Kau mau mengatakan bahwa kami semua tidak becus bekerja, begitu? Bukan begitu, Tuan. Belum lama kami telah dapat menemukan jejak wanita pelarian itu. Wanita itu ternyata melarikan diri bukan dengan jalan kaki, melainkan dengan mengendarai gerobak kuda. Iya, benar, Tuan. Dan kami kenal betul dengan pemilik gerobak kuda itu. Orangnya sudah cukup tua. Namanya Kiluwuk. Dia seorang pedagang bata merah dari desa Kancipuri. Wangsa Alemu. Apa benar yang kau katakan itu? Hai prajurit. Ya, Tuan. Bukankah gerobak kuda yang baru saja kita biarkan lewat itu tadi yang telah kalian periksa membawa bata merah? Ya, benar, Tuan. Dan pemiliknya juga seorang pedagang bata merah dari desa Kancipuri, Tuan. Nah, kalau begitu tentunya mereka belum pergi terlalu jauh. Wangsa Alemu. Dan kau Jaralalean. Awas. Kalau kali ini pun kau memberikan keterangan yang tidak benar padaku, aku akan segera bertindak. Mungkin kalian berdua tidak akan pernah pulang ke Toyo Rungun lagi. Kau tahu? Hai prajurit-prajurit. Ayo kita susul gerobak kuda itu. Ayo cepat. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Tutur Tinular di channel kesayangan Indonesia Lawas Jadul. Senja telah semakin turun, acara-acara cahaya matahari semakin lemah, dan sinarnya membias ke angkasa, menimbulkan pantulan-pantulan berwarna merah di balik awan. Mantri Segorowinotan dan prajurit-prajurit Kediri segera menyusul Akiluwuk. Mereka memacu kudanya bagaikan terbang di atas jalanan berbatu. Dan sebentar kemudian, mereka pun dapat menyusul Akiluwuk yang masih terus mengendarai gerobak kudanya memasuki desa Hambal. Hai, berhenti dulu, Pak Tuan. Ayo turun kau. Ada apa lagi, Tuan? Ada apa lagi? Alah, jangan banyak tanya. Cepat kau turun dari atas gerobakmu itu. Kiluwuk, rupanya hari ini kau tidak mujur. Kau, bukankah kau Wangsa Alemu? Iya. Apa maksudmu? Ku katakan bahwa hari ini nasibmu sedang tidak mujur. Hal itu karena kau rupanya suka mencampuri urusan orang lain. Mestinya kau cukup membuat batu merah saja dan menjadi seorang pedagang yang baik. Apa maksudmu, Wangsa Alemu? Aku sama sekali tidak mengerti. Kiluwuk, lihat baik-baik. Yang sedang duduk di atas kuda berwarna hitam coklat itu. Tahukah kau siapa beliau? Beliau adalah Tuanku Mantri Segorowinotan. Beliau adalah penguasa perwakilan pemerintah Kediri di kota Singasari dan sekitarnya. Dan sekarang kau ini punya urusan dengan beliau. Kau akan langsung berhadapan dengan kekuasaan beliau. Apa maksud kalian? Prajurit, cepat geledah isi gerobak kuda itu. Kalau perlu, tumpahkan isi gerobak itu ke jalanan. Baik, Tuan. Ayo. Beberapa orang prajurit segera melompat dan membuka tutup gerobak. Mereka kemudian membongkar isi gerobak. Mereka membuang batu bata merah ke jalanan. Akiluwuk tak bisa berbuat apa-apa. Dua orang prajurit berjaga-jaga di dekatnya. Ini dia.
Ini dia Tuan orangnya, ini dia. Iya. Itu dia orangnya, Tuan. Ya. Dia itulah yang bernama Maisin. Dia wanita pelarian itu. Nah, ini dia, Tuan. Dia inilah wanita pelarian. Dialah yang bernama Maisin. Tuan Wangsa Alemu, mengapa saya ditangkap? Soal mengapa kau ditangkap itu bukan urusanku. Ada orang yang lebih berhak menjawab pertanyaan itu. Dan beliau adalah Tuanku Mantri Segoro Winotan. Nah, silakan Tuan. Tunggu dulu. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang telah kalian lakukan ini. Apa salahnya perempuan itu ditangkap? Kau jangan ikut campur urusan ini, Kiluwo. Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya seorang pembuat bata mirah. Urusi saja barang daganganmu itu. Tunggu dulu. Kukira telah terjadi kesalahpahaman. Perempuan itu tidak mempunyai salah apa-apa. Dia sama sekali tidak punya urusan dengan pemerintah Kediri. Kalau dia secara diam-diam meninggalkan rumahmu, itu hanya karena persoalan keluarga biasa. Dia mempunyai suami yang kelewat kejam. Dia dikejar-kejar oleh suaminya itu. Dan dia bermaksud pergi mengungsi ke rumah sanak kerabatnya di Hambal. Tutup mulutmu! Cukup, Wangsa Alemu. Cukup. Kalian semuanya minggir. Aku yang akan langsung menangani perempuan ini. Apa benar kau bernama Maisin? Ayo, jawab saja dengan jujur. Kau tidak mungkin membohongi kami. Beberapa bulan yang lalu gambarmu sudah dipajang di mana-mana. Pemerintah Kediri sudah menyebarluaskan ciri-ciri yang kau miliki. Setelah beberapa bulan lamanya kau hidup sebagai seorang pelarian. Selama ini kau berhasil bersembunyi dan mengelabui kami. Bagaimana? Benar bukan apa yang kukatakan ini? Iya, benar Tuan. Saya memang bernama Maisin. Telah beberapa bulan lamanya saya hidup sebagai pelarian di negeri ini. Bahkan di dalam pelarian itu, saya telah kehilangan suami saya. Bagus, bagus sekali. Kalau begitu memang keadaanmu cocok sekali dengan keterangan yang selama ini berhasil kami himpun. Nah, sekarang bagaimana sikapmu? Kukira satu-satunya jalan yang terbaik adalah menyerah. Sebab tidak ada gunanya kau melawan. Memang Tuan, memang tidak ada gunanya saya melawan. Saya hanya seorang diri, sedangkan Tuan membawa sekian banyak prajurit. Namun begitu, saya telah terlanjur janji dalam hati. Sejak semula, saya dan suami saya bertekad tidak akan menyerah, karena kami memang tidak bersalah. Dan janji itu pun sampai sekarang akan tetap saya tepati. Kau tidak perlu bersikap seperti itu. Ingat, kau seorang wanita. Apalagi kau sekarang sedang hamil. Kami tidak ingin berlaku kasar padamu. Kami ingin menghargaimu sebagaimana layaknya seorang wanita. Kukira sebaiknya kau menyerahkan diri secara baik-baik. Soal bersalah atau tidak, hal itu akan bisa kau buktikan di dalam pengadilan nanti. Tidak, Tuan. Kalau pada akhirnya saya hanya akan menyerah, saya dapat melakukannya sejak dulu bersama suami saya. Menyerah bagi saya berarti mengaku bersalah. Hei, sedangkan kami yakin bahwa kami tidak bersalah. Ingat, Maisin, kau terlibat dalam berbagai peristiwa pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Kediri. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau tidak bersalah? Memang, kami memang pernah terlibat dalam berbagai peristiwa pembunuhan berdarah. Tapi sebenarnya bukan kami yang memulai lebih dulu. Kami dikejar-kejar, kami diburu. Kami akhirnya dipaksa melakukan tindakan yang tidak pernah kami inginkan sebelumnya. Baiklah. Bagaimanapun juga kau mempunyai hak untuk menentukan sikapmu. Tapi kami pun sedang menjalankan tugas. Dan kami akan menjalankan tugas kami sebaik-baiknya demi keamanan dan ketertiban pemerintah Kediri. Kami tidak mempunyai pilihan yang lain lagi. Kami terpaksa menangkapmu dengan jalan kekerasan. Hai prajurit, ayo tangkap perempuan itu. Ringkus dia, sergap dia.
Mesin terus berusaha memberikan perlawanan dengan segenap kemampuannya. Sambil melindungi perutnya yang kelihatan membesar, dia melompat ke kiri ke kanan, menghindari sergapan lawan. Sekali waktu dia mengirimkan 1-2 pukulan sambil berkelit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil.